Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulinda, kelas Farmasi A dengan NIM 206130007. Berikut adalah video praktikum farmasi fisik dengan judul Reologi. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini diantaranya adalah botol kosong, tepung beras, air, mangkuk, sendok, mayones, dan gelas kaca. Percobaan pertama yaitu mengenali aliran Newtonian. Aliran Newtonian yaitu makin besar viskositas suatu cairan, akan makin besar pula gaya persatuan luas atau sharing stress yang diperlukan untuk menghasilkan rate of share tertentu. Siapkan air dengan suhu kamar dalam gelas. Lakukan pengadukan perlahan. Kemudian dipercepat. Pada proses pengadukan tidak terjadi perubahan pada larutan baik mengaduk secara lambat maupun cepat, karena faktor yang bisa meningkatkan dan menurunkan viskositas suatu zat cair adalah: pertama, tekanan. Semakin besar tekanan, semakin tinggi viskositas suatu zat cair. Kedua, suhu. Semakin naik suhunya, viskositas suatu zat cair menurun. Ketiga, kekuatan kohesi. Makin besar kohesinya, maka viskositas suatu zat cair meningkat. Keempat, berat molekul. Semakin berat massa molekul, maka semakin tinggi pula viskositasnya. Berikut ini adalah grafik aliran Newtonian. Pada percobaan pertama, proses pengadukan tidak berubah baik secara cepat maupun lambat, sehingga viskositas suatu zat cair tidak mengalami perubahan atau konstan. Percobaan kedua untuk mengenali aliran non-Newton. Aliran non-Newton adalah suatu fluida yang mengalami perubahan viskositas ketika terdapat gaya yang bekerja pada fluida tersebut. Aliran non-Newton ini terbagi menjadi 3 jenis aliran, yaitu pertama, aliran non-Newton plastis, aliran kedua, aliran non-Newton pseudoplastis, ketiga, aliran non-Newton dilatan. Yang pertama yaitu aliran non-Newton plastis. Buatlah suspensi sederhana dengan bahan tepung beras dan air dengan jumlah tepung beras sekitar 10% D per P, artinya 10 gram dalam 100 ml larutannya. Bisa ditambahkan sedikit sabun sebagai wetting agent. Atau zat pembasah jika diperlukan ke dalam botol air minum dalam kemasan tertutup. Biarkan hingga mengendap. Kemudian lakukan percobaan. Setelah mengendap, kemudian lakukan percobaan untuk membalik botol supaya tepung yang telah mengendap dapat mengalir. Jika tidak bisa mengalir, lakukan penggojokan hingga endapan pecah. Amati apakah cairan bisa mengalir dengan baik atau tidak dengan cara membolak-balikkan botol dengan dipercepat. Berikan pendapat tentang kekentalan cairan suspensi yang sudah mengalir. Pada peristiwa membolak-balikkan larutan suspensi dalam botol secara cepat, larutan tersebut tidak mengalir dengan baik. Diperlukan penggojokan agar suspensi tersebut mengalir dengan baik. Pada aliran plastis, terdapat juga yield flow, yaitu berapa kali botol dikocok agar produk mengalir atau seberapa gaya yang diperlukan agar salep atau krim menyebar di permukaan kulit. Berikut adalah gambar grafik aliran non-Newton plastis. Pada grafik ini menggambarkan bahwa suspensi tersebut memiliki viskositas yang rendah,
Mengapa demikian? Karena suspensi tersebut tidak mengalir dengan baik. Karena semakin tinggi viskositas suatu zat cair, semakin rendah juga pergerakan dari suatu zat cair. Jenis aliran yang kedua yaitu aliran non-Newtonian pseudoflastis. Aliran non-Newtonian pseudoflastis yaitu viskositasnya menurun dengan meningkatnya rate of shear. Meningkatnya shearing stress menyebabkan keteraturan polimer sehingga mengurangi tahanan dan meningkatkan rate of shear pada shearing stress berikutnya. Lakukan pengadukan pada mayones. Amati dan rasakan ketika pengadukan dipercepat, apakah sampel menjadi ringan, diaduk atau sebaliknya. Pada proses pengadukan mayones, pengalaman yang saya rasakan terhadap pengadukan secara lambat maupun secara cepat ialah mayones jika diaduk secara perlahan, sampel terasa berat, sedangkan jika diaduk secara cepat, sampel terasa ringan. Karena pada pengadukan secara cepat, mayones semakin encer. Berikut ini adalah gambar grafik non-Newton pseudoflastis. Grafik ini menggambarkan bahwa mayones semakin diaduk secara cepat, maka viskositasnya menurun. Yang ketiga adalah jenis aliran non-Newtonian dilatan. Aliran dilatan terjadi pada suspensi yang memiliki persentase zat padat terdispersi dengan konsentrasi tinggi. Terdispersi dengan konsentrasi tinggi, terjadi peningkatan daya hambat untuk mengalir viskositas dengan meningkatnya rate of shear. Buatlah campuran suspensi sederhana dari tepung dan air dengan jumlah tepung lebih dari 60% B per P atau 60 gram tepung dalam 40 ml larutannya. Dapat ditambahkan sabun sebagai pembasah. Lakukan pengadukan dengan sendok secara perlahan. Amati dan rasakan pengadukan apakah bisa dilakukan. Pukul-pukul sampel atau aduk dengan cepat. Amati sampel, apakah sampel serasa mengeras dan mengering. Inilah hasil yang terjadi setelah sampel dipukul-pukul serta pengadukan secara cepat. Berikut ini adalah gambar grafik aliran non-Newton dilatan. Grafik ini menggambarkan bahwa semakin cepat diaduk, maka viskositasnya makin tinggi. Sekian dari percobaan praktikum farmasi fisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.